Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur saat ini di mana sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sempena hari Paskah, orang-orang percaya dan memperingati tentang kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib untuk menebus kita orang-orang berdosa sehingga menjadi anak-anak Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kesempatan yang indah ini kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu. Sertai kami, urapi kami, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang Engkau bicarakan di dalam kehidupan kami. Berkaryalah Tuhan, kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa. Nah, saat ini kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Galatia 1 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata kepada kita, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu Paskah membawa perubahan. Ibrani 10 ayat 19-20 berkata kepada kita, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, saat ini kita akan melihat dua perkara mengenai Paskah membawa perubahan. Yang pertama, Paskah membawa perubahan ialah menebus kita dari segala kejahatan. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-14 berkata, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya satu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, kejahatan meliputi sikap hati kita di dalam Matius 12:34. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana kamu mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Sikap hati yang tidak mau berubah, bagaimana Paskah membawa perubahan jika hati kita keras di hadapan Tuhan. Kita sudah melihat di dalam TV, dalam Alkitab mengenai kesengsaraan Tuhan. Tetapi sikap hati yang keras membuat kita tidak ada perubahan. Sikap hati yang suka mementingkan diri sendiri, itulah yang membuatkan kita tidak mau berubah. Halangan utama kita tidak dapat berubah di dalam kehidupan kita ialah diri kita sendiri yang tidak mau berubah. Orang lain hanya dapat memberi dorongan, sokongan, motivasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kalau kita tidak mau berubah, yang pasti di dalam kehidupan kita tidak ada perubahan. Bagaimana Paskah membawa perubahan kalau kita sendiri tidak mau berubah? Kejahatan meliputi segala tindakan kita. Dalam Roma 3 ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-18 kita dapat membaca di situ di mana semua manusia adalah orang-orang berdosa. Bagaimana Paskah membawa perubahan kalau cara hidup kita masih dalam kefasikan dosa dan masih menyukai dunia ini. Dunia menjanjikan banyak kebahagiaan tetapi hanya sementara. Apabila Kristus menebus kita dari segala kejahatan, Ia akan memberikan kita cara hidup yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua kita perhatikan, Paskah membawa perubahan ialah untuk membawa kita balik kepada Kristus. 1 Petrus 3 ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Tuhan. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kematian Tuhan membawa kita kepada Tuhan atau hidup yang baru. Di dalam Roma 8:29, sebab manusia yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia
anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita semua adalah pilihan Tuhan yang akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya karena kita adalah orang percaya. Kita sangat bersyukur karena kita memiliki Bapa yang penuh kasih, yang setia, memanggil kita kembali kepada Dia. Pasca membawa perubahan, ia membawa kita pada pengenalan yang benar akan Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-18, Yohanes 6 ayat yang ke-44 sampai kepada ayat yang ke-46. Kita dapat membacanya di dalam Pasca juga membawa perubahan di mana ia membawa kita ke dalam kasih karunia Tuhan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-6 dan di dalam Roma 8 ayat yang pertama. Kita dapat melihat demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita sangat bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang sentiasa memberi peluang kepada kita untuk membawa kita berbalik atau kembali kepada Tuhan. Jadi pasca membawa perubahan itu, Dia selalu memanggil kita dan menjadikan kita anak-anaknya. Jadi firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kami bersyukur di mana Engkau sudah menyertai kami, mengurapi kami, di dalam kami merenungkan firman Tuhan, di mana pasca membawa perubahan bagi seluruh kehidupan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang selalu memanggil kami, Allah yang selalu mengubah hidup kami menjadi yang baru setiap saat, setiap detik, di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin.